Bapak Dhani Anugrah Sosmima Biru, Kepala Kesbangko, dan beserta hadirin semua yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini, kami selaku Kasat Kelkam akan memberikan sedikit gambaran terkait tentang penanganan COVID sosial. Dan sebenarnya materi ini yang dibawakan sebenarnya adalah Bapak Kapolres Delu, tapi mohon izinkan Bapak Kapolres Delu ada beberapa kegiatan dengan tim dari Mabes Polri sehingga mendelegasikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa penyampaian terkait tentang penanganan COVID sosial. Lanjut. Tata urut yang akan kami sampaikan di sini pada materi ini ada 8. Lanjut. Dasar yang kita paparkan di sini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana kita tahu bahwa di sini salah satu tugas Polri adalah sebagai pelindung, pengayom dan melayani masyarakat, sehingga kita dituntut untuk berperan aktif dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Lanjut. Dan kami juga melaksanakan dasar salah satunya adalah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang berikut kita juga mempunyai dasar, salah satunya adalah Perkap Nomor 8 Tahun 2013 terkait tentang penanganan konflik sosial. Dan kita juga menuju Bapak Ketua Tim, kita juga di Polres Delu ini telah membuat standar operasional prosedur untuk penanganan konflik sosial, sehingga jika terjadi konflik sosial, personil Polres Delu ini sudah mengetahui cara bertindak dari masing-masing atau satuan masing-masing. Mohon izin sebelum kami menyampaikan lebih lanjut, kami akan memberikan sedikit pengertian terkait tentang konflik sosial. Pengertian ini kita ambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, yaitu konflik sosial adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Di sini kalau di Kabupaten Delu, secara kami bertugas di sini mulai dari tahun 2023 kemarin sampai sekarang dapat kami laporkan bahwa untuk konflik sosial ini terjadi satu kasus Bapak Ketua Tim dan Pak Sopol itu terjadi di Atapupu itu terjadi dengan latar belakang sebenarnya latar belakang ekonomi. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut di slide berikut. Terus untuk pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Nah, di sini kalau kita bicara tentang peringatan dini, di sini ada perannya fungsi kepolisian dan fungsi TNI, di mana fungsi intelijen itu dan fungsi Dimas itu dikembangkan. Kita fungsi intelijen melaksanakan kegiatan berupa deteksi diri, berupa melaksanakan penghalangan. Kalau bahasa intelijen disebut penghalangan. Tetapi kalau kita bahasa kita bicaranya kita dulu saling ngomong, itu disebut tidak melaksanakan penghalangan. Dengan tujuan untuk apa? Tujuan untuk semua masyarakat bisa bersama-sama menjaga situasi komunitas untuk kondusif. Lalu asas dan tujuan penanganan konflik ini nanti bisa cukup dibagi. Terus lanjut sumber konflik. Nah, di sini kita harus tahu kalau kita berbicara tentang konflik, kita harus tahu tentang sumber konflik itu. Nah, sumber konflik itu apa? Yang pertama adalah permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau kita berbicara sekarang ini sudah ada memasuki tahapan pelaksanaan pilkada yang dimana sudah masuk dalam tahapan kampanye. Dan sesuai dengan hasil PPI kita di sini sudah melaksanakan pengamanan di beberapa titik kurang lebih 280 titik kampanye.
dengan mengeluarkan surat tanda terima laporan kampanye itu sekitar 58. Dan beberapa permasalahan itu sudah mulai nampak di permukaan dan sudah ada sebenarnya. Yang pertama itu permasalahan yang Aisyah. Mungkin bapak-bapak di sini monitor lewat media itu sudah penanganannya sudah sampai di Gakumdu dan sudah dilaporkan dilimpahkan di Provinsi. Dan hal ini kami juga harus adanya upaya-upaya untuk pelaksanaan mediasi sehingga tidak terjadi konflik yang kita sampaikan ini. Terus kedua, itu ada terjadi penolakan. Penolakan sebenarnya bukan penolakan, tapi tidak diterimanya suatu kandidat untuk melaksanakan kampanye di provinsi tersebut. Dalam hal ini kami harapkan tidak perlu terjadi lagi. Dan sebenarnya masyarakat itu siapapun kandidat yang akan melaksanakan kampanye di tempat tersebut, kita harus bisa menerima. Kenapa? Mereka datang di situ untuk memberikan hal-hal positif kepada kita untuk memberikan hal-hal yang membangun kabupaten ini. Terus dari sisi ekonomi, kalau dari sisi ekonomi ini seperti kami sampaikan tadi, ini ada konflik di Atapupu. Di Atapupu ini kami lihat memang benar di situ ada terjadi kesenjangan antara mungkin masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemda yang telah bersama-sama dengan kami TNI dan Polri untuk penanganan permasalahan tersebut, dan permasalahan tersebut sudah dilaksanakan mediasi oleh kami sendiri yang pada saat itu melaksanakan mediasinya itu dilaksanakan oleh kami. Yang pertama memang gagal, terus habis itu sorenya itu kita berhasil untuk melaksanakan mediasi, dan 30 Agustus kalau tidak salah tahun 2023 bersama-sama dengan Bapak Bupati Biru dan Bapak Kesopong kita turun untuk melaksanakan rekonsiliasi pasca kehidupan tersebut. Terus sumber konflik yang kedua bisa kita kategorikan diambil dari kesetujuan antara umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku dan antar etnis. Di sini kami harapkan, seperti kami sampaikan tadi, sudah ada isu-isu pada saat pelaksanaan pilkada ini, ada yang sudah mulai isu di permukaan. Kalau adanya isu terkait tentang suku, kami harapkan isu-isu itu adalah isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, lewat kesempatan ini kami himbau kepada bapak-bapak sekalian untuk jangan terprovokasi oleh isu-isu tersebut. Terus yang ketiga adalah sengketa batas wilayah desa. Yang keempat, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha. Yang kelima adalah distribusi